warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Ibu. Alhamdulillah baik ya. Sudah siapkah untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Siap ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dipersilahkan. Selesai. Ibu mau bertanya dulu nih. Kalian masih ingat tidak materi kita sebelumnya, yaitu tentang organ sistem pencernaan, urutan organ sistem pencernaan. Silakan. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Oke, betul ya. Terima kasih. Kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang gangguan atau kelainan pada sistem pencernaan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu ada dua. Yang pertama, setelah mengamati tayangan video tentang gangguan pada sistem pencernaan secara asinkronus melalui Google Classroom, peserta didik mampu menganalisis gangguan pada sistem pencernaan apa yang terjadi pada kedua anak tersebut. Sakit gigi. Oke, sakit gigi. Betul ya? Kedua anak tersebut itu mengalami sakit gigi. Pernahkah kalian merasakan sakit gigi? Siapa yang pernah ya? Hampir semua orang itu pernah merasakan sakit gigi. Menurut kalian, apa saja sih yang menyebabkan sakit gigi itu? Karena gigi berlubang. Karena gigi berlubang, betul. Kira-kira penyebab gigi berlubang itu akibat apa coba? Akibat tidak menggosok gigi. Ketika kalian sakit gigi nih, berdampak tidak pada proses pencernaan? Kalian tidak mau makan kan? Ya. Ya, ketika kita sakit gigi itu boro-boro untuk makan ya, karena mengunyah saja itu bisa sakit sehingga mengganggu proses pencernaan atau tidak? Mengganggu. Mengganggu satu organ saja yang sakit itu bisa mengganggu proses pencernaan. Apakah kalian merasakan perut kalian terasa perih dan mual? Pernah. Pernah. Oke. Bisakah kalian menjelaskan mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena terlalu banyak mengonsumsi makanan pedas. Makan. Betul sekali, telat. Maka ada yang bisa menyebutkan gangguan tersebut namanya apa? Ketika perut kita terasa perih. Oke, betul. Atau tukak lambung adalah gangguan pada lambung karena ketidakseimbangan antara enzim, asam lambung, dan mukosa, yaitu dinding lambung. Penyebab MA adalah kondisi psikologis. Infeksi bakteri umumnya adalah bakteri Heliobacter, vitamin berminyak, gorengan, kafein, minuman bersoda, dan minuman beralkohol, dan kebiasaan makan yang tidak teratur. Setelah kalian mengamati video tersebut, apa saja tadi? Ternyata selain dari tadi ada yang bilang telat makan ya, atau pola makan yang tidak teratur juga diakibatkan oleh stres. Jadi nanti kalian masuk ke Google Classroom, isi dulu absensinya, silakan diunduh LKPD-nya, kemudian dikerjakan, dan nanti kita akan bertemu lagi di Zoom untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian untuk mengisi LKPD tersebut ya. Anda mungkin lebih mengenal gastritis sebagai gangguan lambung atau MA. Lambung Anda memiliki lapisan pelindung di bagian dinding dalam. Lapisan inilah yang bertugas agar cairan asam dalam lambung tidak menyentuh dinding lambung dan merusaknya. Bila cairan asam menyentuh langsung dinding lambung, maka akan terjadi peradangan yang kemudian. Tadi kalian sudah mengerjakan LKPD-nya, silahkan untuk mempresentasikan hasil kalian mengisi LKPD tersebut. Nama penyakit, diare, gangguan pada saluran usus besar, penyebab infeksi bakteri dan protozoa. Makan biji cabai atau jambu menyebabkan radang usus buntu. Mitos.
Radang usus buntu atau apendisitis dapat disebabkan oleh dua hal. Pertama, infeksi yang membuat usus buntu membesar, rapuh, dan terasa sangat nyeri. Kedua, sumbatan usus akibat gumpalan, tinja, cacing, atau tumor. Biji cabai atau jambu ukurannya terlalu kecil untuk dapat menyumbat usus buntu. Satu, mengkonsumsi makanan utuh tanpa diproses. 2, memperbanyak konsumsi serat. 3, minum cukup air. 4, kelola stres. 5, olahraga. Kesimpulannya adalah sistem pencernaan dapat mengalami kegangguan. Di antaranya 1, diare, 2, gastritis, 3, konstipasi. Atau ada pernyataan bahwa makan cabai atau jambu biji itu dapat mengakibatkan usus buntu, dan jawabannya mitos atau fakta? Mitos. Mitos, ya. Kemudian tadi ada dalam LKPD juga dibahas jika seseorang mengalami peradangan usus buntu atau apendisitis sehingga mengakibatkan usus buntunya harus diangkat atau dipotong, menurutmu apa yang akan terjadi ketika kita tidak memiliki usus buntu lagi? Nah, sebetulnya apa sih fungsi usus buntu tersebut? Nanti kita akan amati dari video yang akan Ibu tampilkan. Berita viral mengejutkan datang dari kota Bandung. Seorang anak bernama Salma didiagnosa terkena usus buntu kronis akibat mengkonsumsi seblak. Salma kemudian didiagnosa mengalami pembengkakan pada bagian usus yang diakibatkan oleh kerupuk masakan seblak yang dikonsumsinya. Diduga kerupuk tersebut terbuat dari bahan yang sangat keras sehingga tidak bisa dicerna dengan baik dan tetap utuh sampai ke dalam perut. Namun apakah benar kerupuk yang sudah dimasak dan dikunyah tetap akan utuh sampai ke dalam perut? Benarkah Salma mengalami usus buntu akibat konsumsi kerupuk seblak? Tapi belum ada penelitian bahwa seblak itu adalah penyebab usus buntu. Emang apa dong penyebab usus buntu? Sebenarnya usus buntu sampai sekarang masih belum diketahui penyebab pastinya apa. Tapi secara garis besar ada 2 penyebab bisa terjadi sumbatan di usus buntu. Kenapa terjadi usus buntu? Penyakit peradangan pada usus buntu itu karena ada sumbatan. Kalau terjadi sumbatan itu akan timbul proses peradangan di situ. Infeksi ya dok ya? Ya, bisa infeksi di usus buntunya ini. Nah, sumbatan ini disebabkan apa? Yang pertama itu paling sering itu disebabkan karena kotoran atau tinja yang terendap dan tidak keluar. Itu biasanya disebabkan karena tinggi serat dan kurang minum. Seratnya sudah tinggi dikonsumsi, tapi kurang minum. Berarti kalau makanan ya dok? Karena tugasnya usus besar itu adalah menyerap cairan. Gitu, dia adalah menyerap cairan. Dan yang penyebab kedua itu kemungkinan besar itu karena ada pembesaran kelenjar getah bening di daerah usus itu. Gitu. Jadi kelenjar getah beningnya membesar itu bisa menyebabkan sumbatan. Jadi sebenarnya apakah seblak ini penyebab dari usus buntu? Tidak. Nah, kalau usus buntu sudah diangkat gimana dok? Kan udah dikeluarin nih. Apakah aman atau enggak? Sebenarnya secara fungsi usus buntu tidak mempunyai fungsi yang besar untuk saluran pencernaan. Jadi pada saat diangkat tidak jadi masalah, nggak ada hubungannya. Cuman biasanya usus buntu ini pedas itu bisa memperparah nyeri dari usus buntu itu sendiri. Gitu. Karena biasanya orang kan akan diare dengan sering makan pedas. Biasanya kalau orang yang sensitif dia akan diare. Itu sebenarnya ada fungsinya. Yang pertama yaitu adalah sebagai tempat bakteri baik itu berkembang. Kemudian yang kedua adalah organ pendukung sistem imun juga. Jadi untuk kekebalan tubuh. Yang kelima adalah diare. Tadi diare itu gangguan pada saluran usus besar. Biasanya ini diakibatkan oleh infeksi bakteri ya. Kemudian selain infeksi bakteri juga ada protozoa. Biasanya ketika diare apa yang dilakukan? Meminum air putih secukupnya, terus membuat minuman oralit Ketika kita diare, yang paling penting itu adalah minum air putih yang putih, banyak. Supaya apa? Supaya untuk mencegah apa namanya? dehidrasi. Dehidrasi, betul. Jadi ada yang bisa menjelaskan bagaimana cara membuat larutan oralit itu? Bahan-bahannya adalah 1 sendok garam, 1 sendok gula pasir, dan 1 gelas air hangat. Caranya, campurkan 1 sendok garam dan 1 sendok gula pasir ke dalam segelas air hangat.
upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Makanya yang pertama, menjaga pola makan yang teratur. Kalian biasanya makan berapa kali sehari? 3. 3 kali sehari. Yang keempat, menjaga kebersihan gigi. Dengan cara apa? Menggosok gigi. Menggosok gigi Gigi. itu minimal berapa Gigi. kali sehari? 2 kali. 2 kali. sehari. Kapan? Pagi dan malam. Pagi Pagi dan malam. malam Pagi. sebelum tidur. Tidur. Nah, Ibu ingin ada satu orang yang bisa menarik kesimpulan. Gangguan pada sistem pencernaan dapat terjadi apabila pola makan yang salah, infeksi bakteri, dan kelainan. Nama-nama gangguan pada sistem pencernaan adalah 1. Diare, 2. Gastritis, 3. Konstipasi, 4. Parotitis. Upaya yang bisa kita lakukan. 1. Memperbanyak konsumsi serat. 2. Mengonsumsi lemak sehat. 3. Minum cukup banyak air. 4. Kelola stres. 5. Olahraga. Sebelum kita pembelajaran kita hari ini, jangan lupa untuk minggu depan kita akan mempelajari materi yang selanjutnya, yaitu tentang zat aditif. Silahkan kalian pelajari terlebih dahulu. Kemudian nanti kalian akan mengisi evaluasi materi yang kalian telah pelajari hari ini. Dengan mempelajari gangguan sistem pencernaan, manfaat apa yang akan kita peroleh? Jadi tahu cara menjaga sistem pencernaan. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Selesai. Nah, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.